anak-anak, kaum remaja dan kaum muda, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, bruder, frater, imam, Sekuskupan Agung Ende yang saya kasihi. Salam kasih persaudaraan. Dalam bulan September bersama seluruh Gereja Katolik Indonesia, kita rayakan sebagai bulan Kitab Suci. Ya, ini sebuah perayaan karena mengimani Tuhan yang mengatakan kepada kita siapa dirinya dan apa yang Dia kehendaki dari kita merupakan sebuah keistimewaan. Kita mengimani Allah yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita, yang menuntun kita, yang menginspirasi kita agar hidup kita menjadi lebih manusiawi, hidup kita semakin dijiwai oleh kasih persaudaraan, hidup kita semakin diarahkan oleh semangat keadilan. Untuk tahun ini, tema yang dipilih adalah Allah sumber keadilan. Sebuah tema yang sangat aktual, serentak, urgen, karena memang dunia kita ditandai oleh banyak keterlukaan karena arogansi antar bangsa yang menyebabkan perang, yang menyebabkan pengungsian di mana-mana karena terjadi ketidakamanan. Juga terjadi ketidakadilan terhadap alam lingkungan yang menyebabkan antara lain semakin tingginya suhu bumi dan menyebabkan banyak ketidakpastian dalam iklim. Juga dalam konteks negara kita saksikan ada banyak sekali praktik ketidakadilan yang menyebabkan pemiskinan yang semakin bertambah. Praktik korupsi, praktik kolusi, praktik nepotisme, praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan semakin banyak orang menderita, semakin banyak orang tidak mendapatkan hak-haknya. Juga dalam konteks agama, juga dalam konteks gereja kita terjadi praktik ketidakadilan karena ada penyalahgunaan kewenangan dari banyak pihak. Juga dalam keluarga-keluarga kita seringkali terjadi ketidakadilan karena yang digunakan adalah kekerasan dalam relasi sebagai suami istri, dalam relasi dengan anak-anak. Karena itu memang sepantasnya kita menggunakan bulan Kitab Suci ini sebagai bulan istimewa untuk mengambil inspirasi dari sabda Tuhan untuk memperbaiki hidup kita agar menjadi semakin adil. Sebab itu, saya mengajak kita semua untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan dalam rangka merayakan bulan Kitab Suci pada bulan September ini. Di KUB diselenggarakan banyak kegiatan supaya kita mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu untuk menunjukkan bahwa memang kita memberi tempat kepada Kitab Suci, kepada sabda Tuhan yang adalah sumber inspirasi bagi kita semua. Saya sangat menganjurkan agar kita membaca bersama-sama Kitab Suci. Dalam perayaan-perayaan Ekaristi kita, misalnya pada hari Minggu, kita sudah memiliki kebiasaan mentahtakan Kitab Suci, tapi mungkin juga kita buat perarakan Kitab Suci untuk menunjukkan keistimewaan bulan September sebagai bulan Kitab Suci. Saya tahu di paroki-paroki diselenggarakan banyak perlombaan membaca Kitab Suci, kuis Kitab Suci, supaya ini menjadi kesempatan untuk mengingatkan kita akan pentingnya Kitab Suci, menumbuhkan cinta kisah kita akan Kitab Suci. Satu keistimewaan dalam bulan Kitab Suci tahun ini adalah bahwa pada hari-hari awal bulan Kitab Suci, kita mendapat kunjungan Paus Fransiskus yang datang mengunjungi negara kita dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September. Paus Fransiskus selalu mengingatkan kita akan pentingnya mendalami Kitab Suci sebagai sumber inspirasi untuk semakin berlaku adil dalam dunia ini. Berlaku adil terhadap sesama dan berlaku adil terhadap lingkungan hidup. Karena itu, bulan Kitab Suci dan kedatangan Paus Fransiskus sungguh merupakan berkat bagi kita semua. Semoga kita mendoakan kunjungan Paus ini agar sungguh membawa manfaat bagi kita sebagai warga gereja, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, saya mendoakan dan mengharapkan agar kita memberi tempat istimewa bagi sabda Tuhan, bagi Kitab Suci dalam bulan September ini. Salam kasih persaudaraan, terima kasih.